Halo, selamat datang di video saya. Kembali lagi bersama saya. Kita kali ini akan membahas saham dengan kode RANJ, Supra Boga Lestari Tbk. Saham yang menurut saya menarik. Menarik karena apa? Menarik karena apakah masih ada potensi kenaikan RANC setelah sebelumnya dia mengalami kenaikan hingga 325,30%. Nah, biasanya kalau ada kenaikan sangat tinggi ini, kalau bagi trader-trader nih, menarik nih. Ini disebutnya tren naik gitu ya. Cuma apakah masih bisa naik atau memang ini sudah pucuknya? Nah, coba kita analisis ya. Seperti biasa, kita menganalisis menggunakan indikator-indikator yang biasa kita gunakan di sini, MA, BB, Ichimoku, Foreign Flow, sama Vendor Movement. MA nggak kelihatan karena posisinya sudah terbuka lebar, tidak menunjukkan arah kemana harga ini akan naik atau turun ya. Kemudian Bollinger Band juga tidak bisa menunjukkan. Ichimoku, saya tidak bisa mendapatkan insight di sini. Kemudian Foreign Flow, coba lihat Foreign Flow. Wow, ini menunjukkan sebuah tanda gitu ya. Tanda adanya yang keluar. Kalau ketika ada yang keluar, barangnya nggak ada, berarti gasnya tidak ada alasan lagi ya buat dia untuk menaikkan, untuk membeli di harga atas. Kemudian Bandar Movement juga sama, walaupun ini mengalami penurunan sampai sini ya, tapi di hari-hari terakhir ini dinaikin lagi nih, mencoba diakumulasi lagi pada harga yang tinggi. Oke, kemudian dari sisi volume seperti kita lihat kalau ada kenaikan dia ada di angka di atas MA50. Sementara posisinya untuk yang terakhir ini masih ya, masih sama seperti MA50. Jadi belum bisa kita simpulkan apakah masih akan naik, akan turun, tergantung besoknya apakah posisinya volumenya di atas MA50 atau di bawah MA50. Dari frekuensi analyzer juga tidak bisa menunjukkan, maaf, karena tidak ada tanda-tanda, tapi ini berdasarkan indikator yang kita gunakan, memang ada potensi untuk naik, cuma ini sudah naik posisinya. Oke. Kemudian MACD posisinya terbuka, yang biru di atas, merahnya di bawah, belum bisa menunjukkan apa-apa karena posisinya sudah tren naik. Oke, seperti biasa, saya akan melengkapi analisis saya dengan analisis kode broker ya, broker summary. Broker summary ini saya membagi menjadi 4 fase, fase 1, 2, 3, 4, fase 1, fase 1W, yang saya prediksi ini terjadi akumulasi, kemudian fase kenaikan, kenaikan kurang lebih ini ada kenaikan 50%, 72% bahkan. Oke. Fase ketiga, fase eh, akumulasi lagi sideways ya, naik turun dalam jumlah yang kecil. Kemudian fase berikutnya yang terakhir keempat adalah fase tren naik. Ini yang ditandai dengan volume yang di atas MA50 ya. Saya bagi di sini. Jadi sebelum kenaikan kita batasi fase ketiganya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama kita lihat adalah kita lihat secara keseluruhan agregat di sini sisanya berapa gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dari 1509 sampai 1308. Kita lihat di sini. Jangan lihat yang bawahnya, kita lihat tiga teratas saja. CPPDAI, YU, YP, ZP. Ya, posisinya saat ini net ada di 23,3 miliar, 21,2 miliar, dan 16,7 miliar. YU sudah keluar 51,8 miliar, 17,9 miliar, 12,5 miliar. Kita lihat harga jual rata-ratanya YU di 1.200 nih, penjualan di harga tinggi ya. Sementara posisi CPPD dan AI rata-rata pembeliannya ada di 600 sampai 800. Sementara posisi di harga saat ini sudah 1.720. Dengan kata lain, kalau perhitungan kasarnya sudah one bagger mereka dalam posisi floating profit. Oke, kita lihat lagi.
kita lihat ini fase 1, ini fase 2, fase sideways, fase naik yang 72%. Saya sedikit geser ke bawah untuk melihat ini saya sudah lingkari-lingkari ya. Yang merah adalah broker yang di fase 1 dan fase 2 terus melakukan akumulasi. Padahal di fase 2 sudah ada kenaikan 72% tapi tetap diakumulasi. Kemudian yang biru ini adalah trader nih sepertinya karena di fase sideways dia akumulasi, di fase kenaikan dia jualan barang. Oke, next lagi. Saya geser dulu supaya fokus ke sini ya. Oke, yang merah ini YUFSLS. Ini adalah trader sepertinya karena dia di fase 3 dia akumulasi, fase 4 dia jualan. Ya, lihat ya, YU belinya di 785, jualnya di 1231. Kemudian FS juga, LS juga beli di harga bawah, nah, jual di harga atas. Nih LS ya, hampir di puncak nih, 1453. FS ini kelihatannya trader yang langsung ambil keuntungan ya. Cuan tipis tapi sudah keluar duluan. Oke, oke. Kemudian yang biru ini sepertinya saya nggak ngerti nih yang biru nih. Kenapa dia pas saat WD jual tapi pas kenaikan dia beli. Bahkan nih lihat posisi average-nya ya. Dia jual di 761 tapi beli lagi di 1544 di harga atas malah beli ya 16 miliar malah. DX juga 1693 nih beli 7,3 miliar dan DR 1370 1,3 miliar. Saya tidak tahu apakah ini trader amatir tapi duitnya besar ya atau bisa juga dia sebagai pemancing yang menaikkan harga tapi yang temennya yang ngambil jual barang, saya nggak ngerti. Tidak ada informasinya, tidak ada datanya. Tapi saya lihat ini ada anomali. Nah, cuma setelah saya lihat lagi dari fase 1, 2, 3, saya ambil yang 6 nih. PDCPAI, YUZ, YPZP. PDCPAI posisi netnya masih ada barangnya 21 miliar sampai 23 miliar dan 16,7 miliar. Ya. Jadi kalau PD 1 jual, fase 2, 3, 4 dia beli. CP fase 1, 2 dia beli, fase 3-nya dia jual, fase 4-nya dia beli lagi. AI fase 1 beli, fase 2 jual, fase 3 beli, fase 4 beli gitu ya. Nah, sementara YUZ, YP, ZP ini yang buang barang nih. YU ini seperti tahu ya akan ada kenaikan. Dia satu nggak beli, dua beli, tiga beli, di fase 4 jual dalam jumlah yang besar gitu. Ini berarti time frame-nya dia lebih panjang nih di 4 periode kita nggak kelihatan. YP YP satu beli, sisanya dia jual. Nah, ini juga time frame-nya nggak kelihatan. ZP juga nggak kelihatan. Berarti ini orang-orang broker-broker lama nih ya, entah investor atau orang yang tahu atau orang yang memanfaatkan kenaikan, dia sudah kenaikan sudah banyak terus dijual di harga atas. Oke, jadi simpulannya untuk indikator yang kita gunakan adalah ini sepertinya kenaikan yang cukup ini ya, kenaikan yang cukup banyak. Kemudian apakah berpotensi kalau dilihat masih ada yang punya net barang di atas, ada juga yang membuang barang tadi ya, tadi 3 broker yang membuang barang. Kita bisa juga kalau misalkan kita lihat lagi dari kodenya itu kelihatannya kode broker asing tuh yang jualnya sama seperti ini ya foreign flow-nya, lihat yang merah ini. Nah, ini kan broker asing buang banyak nih di sini. Nah, ini terkonfirmasi ya dengan broker summary yang tadi kita gunakan. Kemudian buyer movement overlay-nya tadi nggak kelihatan di broker summary kita, tapi menunjukkan ada yang mengakumulasi tadi kan ya, akumulasi di harga atas. Nah, apakah itu uh, orangnya bandar atau
trader yang amatir atau investor yang masih punya keyakinan terhadap RANC ini ke depannya, kita bisa cek nih. Coba kita cek di valuasinya. Nah, seperti dilihat ya, ini ada saya pakai time frame 5 tahun, jadi harga hari ini itu adalah tertinggi berkali-kali lipat nih tingginya dibandingkan 5 tahun terakhir. Di 2017 bahkan nggak sampai 1000, tapi ini di atas 1500. Kemudian kalau kita lihat valuasinya, harganya sudah mahal sekali. Kalau dari sisi net income-nya masih terlihat bagus ya. Revenue-nya juga bagus. Ini 3 triliun bahkan ya di tahun 2020. Annualisnya kalau trial 12 month-nya 2,8 triliun. Bisnis mana yang bisa menghasilkan 2 triliun ya? Tentu bisnis yang bagus. Kemudian dari cash-nya 172 miliar, short term debt-nya sama long term debt-nya nggak ada nih. Keren ya. Memang bagus sekali nih secara bisnis, tapi secara valuasi sudah mahal. Dengan kata lain berarti peluang investor, apalagi value investor untuk masuk di sini sangat kecil, kemungkinan bahkan nggak ada karena value-nya udah mahal, valuasinya udah mahal. Kemudian yang mungkin saja masuk adalah tipe growth investor ya. Cuman kalau kita cek lagi secara ROE, growth-nya annualnya 25%, oke. FPS-nya annual YoY-nya 33. Mungkin saja ada yang masuk growth-nya. Cuma saya nggak ngerti peluangnya berapa persen. Cuma bagi saya gas untuk RANC secara fundamental sangat nggak begitu besar. Secara teknikal juga posisinya juga sudah tinggi. Dan kita lihat lagi secara candle ya. Candle di sini posisinya agak rawan nih karena ekornya panjang-panjang. Ini tandanya ada pertarungan antara buyer dan seller walaupun dimenangkan oleh buyer ya. Tapi ada tekanan jual juga. Nah, sehingga uh, menurut saya peluangnya agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Potensi profitnya karena sudah ATH nggak tahu berapa banyak. Dan potensi ruginya juga wah, ini ya jauh sekali nih, bisa 50%. Jadi bagi Anda yang mau mendapatkan profit dari RANC mungkin ini ya menggunakan scalping nih, trading cepat. Tapi kalau misalkan kita holdnya rada lama, agak ini juga nih, agak ngeri juga karena tadi berdasarkan data-data yang kita analisa, tren yang kita analisa, sepertinya gasnya nggak sebanyak ketika posisinya masih 824 atau dalam posisi ini ya 399 sampai 400. Posisi 1720 kalau saya pribadi saya akan cari yang lebih menarik lagi dibandingkan yang ini. Oke, demikian pembahasan dari saya. Terima kasih banyak. Ingat, ini video edukasi, bukan saran menjual atau membeli. Uang Anda, tanggung jawab Anda. Lakukan riset Anda sendiri sebelum memencet tombol beli pada aplikasi investasi atau trading yang Anda gunakan. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.